Iya, jadi hari ini saya lagi visit Modern Trade Store, salah satunya di Watson. Karena kita jualannya juga salah satunya di Watson. Jadi ini untuk produk saya yang paling pertama. Jadi namanya Velo. Velo ini adalah men's grooming product yang udah aku develop dari 1,5 tahun yang lalu. Karena memang sepanjang aku berkarir 15 tahun aku ngerasa kalau buat cowok tuh rambut sangat penting ya untuk menunjang rasa percaya diri gitu. Dan akhirnya aku develop dua produk, ada yang produk untuk pomade, ada yang clay. Nah yang pomade itu lebih cocok buat kayak kegiatan-kegiatan indoor atau kalau misalnya aku lagi nyanyi di event yang lebih formal. Kalau yang satu lagi yang clay itu biasanya kalau buat aku olahraga atau hari yang lebih aktif lah gitu. Jadi kita so far udah develop dua produk itu. Ini ada di sini nih. Ini yang stage ini yang lebih aktif gitu ya, yang stronghold. Dia lebih stronghold, yang studio ini lebih kalau buat yang kayak slick, yang lebih formal, yang lebih soft gitu. Jadi aku udah develop dua produk ini, so ya kita lagi pengen bikin kayak semacam produk experience lah buat teman-teman yang udah beli. Kita sekalian stylingin rambutnya di sini, jadi mereka bisa lebih mengeksplor gaya rambut baru gitu. Kenapa sih harus milih produk hairstylist dibanding misal skincare atau fashion? Karena udah sebenarnya impian dari dulu sih sebenarnya, kayak aku punya cita-cita pengen punya hair product, karena seperti aku bilang tadi, kalau buat aku yang penting ketika rambut aku udah on point, aku ngerasa aku bisa lebih maksimal ngejalanin hari gitu, lebih percaya diri, lebih nyaman gitu. Jadi dari dulu emang udah cita-cita aku pengen bikin hair product, tapi mungkin nggak berhenti di sini ya, nanti nextnya kita pengen bikin extension of the brand gitu, extension of the product. Mungkin nextnya bisa aku pengen bikin kayak hair powder, terus shampoo dan perawatan rambut lainnya gitu. Mungkin juga nanti nextnya bisa beralih ke kulit ya, ke skincare. Ngebagi waktu antara bisnis sama nyanyi seperti apa sih? Itu yang agak challenging sih sebenarnya. Jadi harus disempet-sempetin sih. Kalau menurut aku ngerasa kayak aku udah ngejalanin karirku 15 tahun, udah cukup lama. Jadi aku udah tahu nih cara mensiasati waktunya kayak gimana gitu. Dan ya disempet-sempetin lah. Biasanya kan nyanyi kan weekend ya. Nah weekdaysnya aku kayak hari ini ngerjain fellow gitu. Jadi kayaknya bisa tetap berjalan dua-duanya. Next projectnya selain ngembangin bisnis, mungkin dari lagu sendiri, mau rilis lagu itu? Iya, aku kemarin baru rilis lagu sama Andi Rianto, Mengertilah Kasih, lagunya Rusa Hanaya. Terus kita remake lagi setelah 20 tahun kemudian. Setelah itu mungkin aku ada collab, mau duet sama salah satu penyanyi. Kayaknya mudah-mudahan bulan Agustus kalian udah bisa dengar lagunya. Kemarin juga sempat konser ya. Terus gimana sih memaknai 15 tahun berkarir? 15 tahun berkarir itu memaknainya, Kayak maksudnya teman-teman yang generasinya dari dulu udah ngikutin, taruh dulu. Gimana, Mbak? generasinya udah ngikutin dari awal, nemenin, apalagi sekarang sampai meet and greet ketemu sama organisme lagi gitu. Iya, Maknanya gimana sih? aku sih bersyukur ya, maksudnya 15 tahun kan itu bukannya waktu yang sebentar ya, dan untuk tetap bisa punya support dari fans yang setia dari dulu maupun fans yang baru join akhir-akhir ini, itu menurut aku it's a blessing untuk bisa tetap melakukan apa yang aku cintai sebagai pekerjaan gitu. Kayaknya nggak semua orang punya kesempatan itu, jadi aku nggak mau menyanyiakan kesempatan ini dan pengen terus berkembang lah. Apalagi sih yang bisa dilakuin nih, apalagi yang bisa menjadi my new challenge gitu. Membangun bisnis dari awal, kan dari awal banget membangun bisnis hairstylist ini, ada nggak sih kayak kesusahannya mungkin atau takut jatuh bangunnya atau gimana? Iya pasti ada resiko ya kalau membangun bisnis dari awal gitu, apalagi produk ya, karena itu pasti awalnya nggak akan mudah gitu. Tapi aku ngerasa itu jadi tantangan buat aku, dan aku emang passionate sama, yang penting aku passionate ngerjainnya ya, karena aku percaya sama produknya.
aku pakai dan aku tahu produk itu bagus, aku pasti akan ya bekerja keras lah gimana caranya untuk bisa produknya ini diterima dan dapat awareness gitu. Dan step terpenting ketika memulai sebuah bisnis untuk produk apa sih yang harus kita skill kuasai atau at least ya tahu lah gitu ya. Yang paling penting kalau buat saya sih kemarin pertama we have to know the identity of the brand, produknya mau apa, identity brandnya mau kayak gimana. Habis itu baru kita, yang paling penting adalah punya tim yang terstruktur sudah sesuai dengan sistem brandingnya gitu. Jadi misalnya ada marketingnya mau kemana, terus packagingnya mau gimana. Kalau buat kayak kemarin aku developing produknya tuh yang lama sebenarnya, karena kita pengen yang paling bagus lah gitu. Jadi apa yang mau ada di produk itu, bahan-bahannya, kenapa produk ini beda dengan yang lain, itu harus sudah dipikirkan dari awal. Dan emang nggak sebentar sih, 1,5 tahun, aku hampir 2 tahun gitu kayaknya hampir ngerjain ini. Pemilihan ingredientnya sendiri mungkin dari Kak Afgan sendiri atau yang Pemilihannya kita udah setujuin bareng-bareng sih, apa yang mau ditampil, apa yang mau dimasukin di produk ini. Kayak pengen ada scent lebih mint gitu, lebih adem, kan Jakarta juga panas gitu. Terus pengen juga wangi rambutnya. Jadi buat orang-orang yang lagi buru-buru, gak sempat keramas gitu ya, rambutnya tetap bisa wangi dan tetap bisa stylish. Dan ada beberapa bahan-bahan yang emang menyehatkan rambut gitu, bikin rambut jadi lembab, bikin rambut jadi halus. Jadi ketika pakai produk ini tuh nggak yang ketika dicuci tuh yang lengket gitu loh, nggak. Jadi ini menurut aku sih bagus banget ya. segmentasi produknya mungkin untuk teenager atau untuk yang lebih Segmentasi produknya sih kayaknya bisa semuanya, kayaknya 18 sampai 30-an juga masih masuk sih menurut aku gitu. Kayaknya orang-orang yang antusias sama hair grooming produk kayaknya harus coba sih. Mas ini kan tadi bilangnya impian dari kecil, impian Dari dulu. ya. Itu kira-kira dari umur berapa ya Mas pengen punya produk hair care sendiri? Kayaknya semenjak aku 10 tahun berkarir ya, mungkin waktu umur 27, 28 gitu, mulai kayak kecetus ide pengen punya bisnis, pengen punya produk, tapi gimana ya caranya. Nah abis itu dari situ ya pelan-pelan nyari partner yang cocok, yang satu visi, dan butuh waktu bertahun-tahun sih, sampai akhirnya ya sekarang baru rilis, baru bisa kita ini. Dan pertanyaan terakhir ya, dua pertanyaan terakhir. Tadi kan sempat bilang ini ya Mas, pengen collab sama artis lagi, mungkin bisa di-spill kira-kira siapa gitu ya? Belum bisa sih, tapi mungkin harus stay tune di Instagramku karena biasanya kita spill sedikit-sedikit di sana. Cuman kalau sekarang belum Bisa dibocorin. bisa. Tapi ya salah satu penyanyi solo lah di Indonesia gitu. kayak terakhir Dan harapan lagu, apa udah aku pengen nanya, lagunya nanti genrenya bakal kemana sih? Misalnya kayak romantis kah atau agak hip hop atau gimana? Nggak ballad romantis, karena aku udah lama nggak ngeluarin lagu ballad. Terus kemarin aku rilis lagunya sama Mas Andi Rianto, kayak banyak yang komen, aduh kangen banget denger Afgan nyanyi lagu ballad gitu. Jadi akhirnya aku nextnya ngeluarin satu lagu ballad lagi, cuman duet. Cukup ya teman-teman. dulu harapannya dulu Boleh harapannya. Terakhir ya harapannya. Harapannya sih semoga ya gue sih pengennya produk ini bisa cocok buat banyak orang ya gitu, dan jadinya setia gitu customernya. Jadi itu yang lagi mau kita build sekarang, so hopefully itu bisa dicapai lah by end of this year atau tahun depan, mudah-mudahan bisa tercapai, amin. Audio Jungle.